Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, bagaimana kabar antum semua? Ana tentu selalu berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Setiap kali menghadapi datangnya bulan Ramadan, seperti yang insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan ini akan menyapa kita, ana selalu saja ditanya oleh banyak teman terkait satu hadis yang sering hadis ini dianggap mengandung kemuskilan. Hadis yang ana maksud adalah saat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Maka salah satunya di hadis itu beliau menyabdakan wasul silatis syayatin. Maknanya saat masuk Ramadan maka setan-setan itu dirantai. Dalam satu riwayat dibelenggu. Sahih Bukhari 199, Muslim 1079. Nah, yang menjadi hal yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman kita terkait hadis ini adalah bagaimana akan dikatakan setan pada bulan Ramadan itu dirantai atau dibelenggu. Dalam realitanya di bulan Ramadan masih banyak kemaksiatan. Bahkan banyak orang yang tanpa uzur tidak saum Ramadan. Dan yang lebih dari itu, tak sedikit kasus di siang hari Ramadan ada juga orang yang kerasukan setan. Nah, maka ditanyakan, kalau begitu apa maksud hadis tadi bahwa setan pada saat datang Ramadan dibelenggu? Mestinya kalau benar-benar dibelenggu, tak ada orang yang kesurupan di siang hari Ramadan. Tak ada yang bermaksiat, dan tentu orang semua selalu dalam ketaatan. Demikian kurang lebih pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman kita terhadap kemuskilan atas hadis yang sahih ini. Saudaraku, maka untuk menjawab pertanyaan ini, ana akan menguraikannya seperti biasa dalam beberapa sisi jawaban. Yang pertama, hadis tadi adalah hadis yang kesohihannya tentu tidak perlu lagi kita ragukan. Apalagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, terkait makna setan dirantai atau setan dibelenggu saat masuk bulan Ramadan, maka garis besarnya ulama terbagi menjadi dua macam pemahaman. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab wa ta'awwalal ulama'u fi qawlihi futihat abwabul jannah wa sulsilatis syayatin maknayain. Dan sesungguhnya para ulama menakwilkan tentang maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini kita fokusnya setan dirantai
atau setan dibelenggu itu pada dua penafsiran garis besarnya. Yang pertama, ahaduhuma annahum yusalsiluna alal haqiqah. Yang dimaksud setan dirantai atau dibelenggu ini adalah dibelenggu beneran, dirantai beneran. Fisik setan itu dibelenggu, dirantai. Ini sebagian pendapat ulama golongan yang pertama. Lalu satu lagi mengatakan wasani alal majaz. Sementara kelompok yang lain mengartikan ini sebagai makna majaz, makna kias, bukan makna hakiki. Ya, hal ini dapat kita lihat dalam syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal rahimahullah juz 4 halaman 20. Nah, kalau yang menakwilkan itu apa makna setan itu dibelenggu atau dirantai pada saat bulan Ramadan, maka dikatakan ini maknanya wa anna syayatin yaqillu ighwa'uhum wa ira'uhum fayasfiruna kal musaffadin. Maksudnya ini satu simbol berkurangnya gangguan setan sehingga setan itu seakan dibelenggu. Karena ketika masuk bulan Ramadan bisa kita rasakan suasana kelihatan lebih nyaman, kemaksiatan lebih berkurang, kejahatan lebih dapat ditekan, semangat ibadah semakin naik. Maka ini dilambangkan seakan setan dibelenggu, tapi bukan makna dibelenggu sebenarnya. Ini ada pula sebagian yang menakwil pengertian setan dibelenggu seperti itu. Lihat di dalam Fathul Bari juz 4 halaman 114. Lalu di antara dua pendapat tadi, mana yang lebih dekat pada kebenaran? Maka berkata Zain bin Munayyir rahimahullah saat menjelaskan pengertian hadis tadi. Beliau katakan pendapat pertama, yaitu yang menyatakan setan dibelenggu itu adalah hakiki, beneran. Maka ini aujah. Pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat, lebih mantap, wala darurah tad'u ila sarfil lafzi an zahirih, dan dalam hal ini tidak perlu makna ini ditakwil menuju makna lainnya yang menyimpang dari zahirnya. Jadi harus diartikan setan dibelenggu benar-benar dibelenggu fisik setannya itu. Lihat dalam Fathul Bari juz 4 halaman 114. Pernyataan bahwa pengertian hadis ini memang setannya benar-benar dibelenggu juga dikuatkan oleh apa yang dinyatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Seraya saat memperkuat pemahaman ini, beliau juga menyandarkan kepada pendapat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait tentang hadis setan dirantai atau dibelenggu ini, apakah makna majaz, makna kias, atau arti sebenarnya? Beliau mengatakan, wa mithlu hadzal hadis minal umuril ghaibiyah. Hadis seperti ini termasuk perkara ghaib. Allati, yang dimana kewajiban kita adalah at-taslim wa tafdiq. Kita tunduk saja dan kita membenarkan secara zahir. Jika Nabi mengatakan setan itu dirantai, diikat, kita taslim dan kita membenarkan apa
yang dikatakan oleh beliau. Wa alla natakallam fima wara'a dzalik, dan tak perlu kita lalu memperbincangkan, mendalam-dalamkan di balik perkara itu. Misalkan kalau setan dibelenggu, misal kata di dalam belenggunya pakai apa, rantainya pakai apa, kawat atau apa, dan perkara-perkara lain yang tak perlu kita memasuki mendalam-dalamkan. Tinggal kita iman saja. Fa inna hadza aslam lid-din al-mar' wa ahsan akibat. Karena dengan sikap demikian adalah sikap yang lebih dapat menyelamatkan agama seseorang dan lebih bagus akibatnya. Kita taslim dengan apa berita gaib, sebab perkara setan dirantai tentu adalah berita gaib. Dalam hal ini kewajiban kita sami'na wa atokna. Selanjutnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengutip dengan apa yang dikatakan oleh anaknya Imam Ahmad bin Hambal, yakni Abdullah ibnu Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah, yang suatu ketika anaknya Imam Ahmad ini pernah bertanya kepada ayahnya, innal insan yusra' fi Ramadan. Wahai ayahku, saat ini ditanyakan oleh anaknya, sesungguhnya ternyata pada saat bulan Ramadan kok ada orang yang kerasukan jin. Sementara di hadis itu kan ditegaskan setan dibelenggu. Ini anaknya Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya Ahmad bin Hambal rahimahumullah. Jadi gimana? Kata sang anak tadi, dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, hakadzal hadis wala takallam fi hadza. Makna bebasnya, hadis itu telah menetapkan demikian. Tak usah kita memperpanjang-panjang lagi, sudahlah cukup kita iman. Demikian makna perkataan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah tersebut. Ini bisa kita lihat dalam Majmu' Fatawa Syekh Al-Utsaimin juz 20 halaman 75. Saudaraku, terkadang untuk bisa mengobati orang-orang yang mungkin dikhawatirkan jatuh pada pengingkaran pada hadis sahih, perlu pula kita jelaskan perkataan ulama perkara ini, yakni sebetulnya kalau benar tadi dan yang nyatanya yang sahih, setan itu dibelenggu, dirantai beneran, lalu kenapa masih ada orang kesurupan di siang hari Ramadan, masih banyak yang maksiat di bulan Ramadan, bahkan ada yang tidak saum Ramadan tanpa uzur? Berarti kan ini semua gangguan setan. Maka agar bisa sedikit memberikan deskripsi jawaban yang paling mendekati kebenaran, ada banyak. Tapi anak cukup memilih salah satu yang anak anggap paling bagus mewakili jawaban yang lain. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya secara garis besar jin yang mengganggu kita itu ada dua kelompok. Yang pertama, jin kelas biasa. Dalam bahasa terjemahan bebas, anak istilahkan jin kelas 3, setan kelas 3. Yang kedua, jin yang amat pendurhaka. Katakanlah ini termasuk tokoh-tokoh kalangan jin yang profesional, ganas. Dalam bahasa bebas, anak menyebutnya ini jin kelas berat. Dalam bahasa syariat, disebut dalam Quran istilah ini sebagai syaiton marid. Allah ketika menyebut setan pembangkang yang keras, yang kuat, menyebutnya dengan syaiton marid, pakai dal huruf terakhirnya, bukan pakai bod. Ya, artinya setan yang amat pendurhaka, kelas kakapnya. Hal ini Allah ungkap dalam Quran surah As-Saffat ayat 7,
wa hifdzan min kulli syaitonim marid, dan juga sebagai penjagaan dengan sebenar-benarnya dari setiap syaiton marid, yaitu setan yang amat pendurhaka. Di sini Allah menyebut setan yang sangat durhaka, tidak cuma syaiton, tapi ada marid. Surah As-Saffat ayat 7. Lalu apa syaiton marid ini? Nanti penjelasan ulama akan Ana sebutkan sebentar lagi, insya Allah. Jadi Ana akan ulang. Sisi pertama, kita mesti ketahui dulu tadi, secara garis besar, setan atau jin yang mengganggu kita ada dua jenis. Setan kelas biasa dan setan kelas berat. Setan kelas berat yang sering disebut tadi syaiton marid. Jika telah dipahami masalah ini, maka sekarang mari kita lihat terkait hadis tentang setan mana yang akan diikat ketika datang Ramadan. Apa semua setan, termasuk setan kelas 3 tadi? Mari kita lihat redaksi, salah satu redaksi hadisnya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi 682, Ibnu Majah 1682 dan lain-lain, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Mishkat 1960. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Bila datang awal malam Ramadan. Nih, mulai datang nih Ramadan. Malamnya ini, malam pertamanya, suffidatis syayatin wa marodatul jin. Maka setan dan jin yang marodat tadi, yang ganas, yang amat pembangkang, itu dibelenggu. Di sini wa marodatul jin. Jin-jin yang marid tadi, kelas kakap. Saudaraku, dari hadis ini tergambar bahwa yang diikat, dibelenggu, dirantai pada bulan Ramadan itu khusus syaiton marid. Setan kelas kakap, setan yang amat pendurhaka, setan yang amat ganasnya. Penjelasan hal ini diantaranya dikatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, di mana saat menjelaskan masalah ini beliau berkata, innama aroda biqaulih, sesungguhnya yang dimaksud dengan sabda Nabi wasuffidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu, maka marodatul jin minhum, ini adalah khusus marodatul jin, katanya. Jin-jin yang paling ganasnya saja. La jami asyayatin. Bahkan beliau mempertegas, la jami asyayatin. Bukan keseluruhan setan. Itu dikatakan oleh Ibnu Huzaimah rahimahullah, orang yang meriwayatkan hadis ini sendiri. Tentu beliau orang, karena beliau yang meriwayatkan, lebih layak, beliau lebih paham tentang pengertiannya. Katanya ini yang dimaksudkan jin yang ganasnya saja, paling ganasnya saja. La jami'a asyayatin, bukan semua setan dibelenggu. Jadi kasar kata tadi, kalau Anda pakai bahasa bebas, setan kelas 3 masih Allah biarkan. Setan kelas kakap Allah rantai. Hal ini bisa kita lihat dalam Sahih Ibnu Khuzaimah juz 3 halaman 188. Dan yang memperkuat apa yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah di atas adalah sebagaimana ditegaskan juga
oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, di mana saat beliau pun bicara tentang hadis diikatnya setan-setan pada bulan Ramadan, maka beliau menjelaskan wal muradu bisyayatin, dan yang dimaksud dengan setan-setan yang dibelenggu di bulan Ramadan hahuna pada hadis ini kama jaa muqayyadan al muradu bihim, maka sebagaimana datang pula hadis lain yang lebih menspesifikkan tentang setan jenis mana yang akan diikat, maka ternyata setan ini adalah marodatul jin, jin yang amat pendurhaka, jin pembangkang, yang tadi dalam bahasa bebas anak jin kelas berat. Lihat perkataan Syekh Muqbil rahimahullah ini dalam Ijabatus Sa'il halaman 63. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran dan kesimpulan bahwa hadis sahih ini tidak bertentangan dengan realita. Kita iman bahwasanya setan-setan itu diikat beneran, hakiki. Jin-jin diikat beneran, hakiki, dibelenggu di bulan Ramadan ini. Tapi tadi yang dibelenggu adalah jin-jin atau setan kelas kakap. Sementara setan-setan kelas biasa itu masih berkeliaran. Dan kita tetap bisa merasakan ini, yaitu tadi ketika mulai masuk bulan Ramadan, langsung di hari pertama kita sudah bisa merasakan nuansa beda. Siapapun orang yang fitrahnya masih lurus pasti merasakan. Kalau awal Ramadan mulai masuk, kita merasakan suasana begitu nyaman, ada ketentraman yang tidak didapat pada bulan-bulan lainnya. Itu menunjukkan memang benar bahwa setan-setan kelas berat telah Allah ikat. Tinggal yang tersisa setan-setan kelas dalam tanda petik teri. Tapi dasar orang model kelas kita. Cukup kalau kita diganggu setan kelas teri juga udah pada enggak jelas masalahnya. Kalau setan, apalagi kalau setan kelas beratnya Allah lepas, habis kita nih. Kalau model kita kan tadi, cukup dengan setan kelas teri, ya siang Ramadan ngelihat teh botol, batal kelas kita. Kalau kelas kita ini cukup ya kirim kelas teri, ya siang Ramadan lihat es kopior, ya untuk kelas kita cukup dikirim setan-setan kelas itu aja. Kita mau udah pada lemah gitu ya. Memang dasar kitanya yang parah ya, cukup digoda dengan setan-setan model gitu. Gimana kalau setan yang kelas beratnya Allah lepas lagi, habis kayaknya kita nggak tersisa nih, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini dapat memberikan kejelasan yang selama ini ada muskil pada hadis ini. Sekarang semoga bisa terurai bahwa hadis ini sahih, benar, kita artikan hakiki, tidak perlu kita takwil. Lalu kita pun sekarang tahu hadis ini tidak bertentangan dengan realita yang ada. Kalaupun ada orang yang masih maksiat, ada yang masih tidak som, ada yang kerasukan, itu sebetulnya hanyalah godaan setan-setan kelas kecil. Dasar kitanya sangat lemah, sehingga cukup dengan kelas setan kelas kecil kalau kelas kita udah kelimpungan melawannya. Jadi bukannya bertentangan dengan realita. Semoga Allah menguatkan kita semua sehingga dapat beribadah lebih baik di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan selanjutnya insya Allah. Akhirnya kita tutup kajian kali ini.
dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.